Maksudnya password 62.210 itu apa sih? Nah, itu sebenarnya sebuah kode teman-teman yang merujuk pada bener-bener password keberuntungan yang patut kalian coba teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Dasutari. Kali ini aku pengen share ke teman-teman tentang password keberuntungan. Karena di video yang sebelumnya aku sempat membahas sedikit tentang gimana supaya kita dipenuhi dengan keberuntungan. Nah, ternyata keberuntungan itu, supaya hidup kita penuh dengan keberuntungan, apa yang kita kerjakan itu selalu beruntung nih teman-teman. Nah, itu ada passwordnya. Dan passwordnya itu adalah 62.210. Aku pernah bikin video pendek tentang ini di Instagram. Jadi aku sekarang tuh lebih aktif di Instagram ya teman-teman, lewat story, lewat reels, lewat live. Jadi silakan follow Instagram aku di @dndasutari. Nah, itu aku bagiin bahwa password keberuntungan itu adalah 62.210. Maksudnya password 62.210 itu apa sih? Nah, itu sebenarnya sebuah kode teman-teman yang merujuk pada pedoman kita, yaitu Al-Quran. Maksudnya 62.210 itu adalah surah ke-62 ayat 10. Silakan cari ya. Nah, ketemu apa? Ketemu di sana ada surah Al-Jumu'ah ayat 10. Dan teman-teman silakan buka ayat tersebut. Nah, di ayat tersebut Allah sudah mengatakan bahwa ada nih cara supaya kita beruntung. Dan di sini aku nge-share ini dalam rangka tadabur ya, mentadaburi, bukan menafsirkan. Jadi kalau tadabur itu lebih ke menghayati, merenungkan, lalu kemudian disesuaikan dengan kondisi kita, disesuaikan dengan apa yang kita butuhkan teman-teman. Jadi lebih ke membaca Al-Quran dengan penuh perasaan, dengan penuh hati, dengan penuh perenungan, sebisa yang kita bisa, dengan ilmu yang sesedikit mungkin gak apa-apa, yang penting kita niat, ya Allah, saya percaya Al-Quran itu adalah sebuah pedoman, sebuah petunjuk, sebuah kabar gembira, sebuah peringatan. Jadi kalau kita niatkan seperti itu, insya Allah Allah yang akan ngasih hidayah kepada kita untuk bisa memahami, mengerti dari bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca teman-teman. Jadi kita di sini adalah tadabur ya, bukan menafsirkan. Kalau ilmu tafsir tuh butuh ilmu khusus, ilmu yang tinggi. Aku nggak punya ilmu tersebut. Nah, tapi aku berusaha untuk mentadaburinya, merenungkan, lalu disesuaikan dengan apa yang sedang aku hadapi. Oke, kita balik lagi ke surah Al-Jumu'ah ayat 10 teman-teman, yaitu 62.10 itu tadi ya. Nah, kalian bisa lihat ayatnya bahwa di situ Allah mengatakan kepada kita bahwa apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, ya, poin terakhir, agar kamu beruntung. Jadi kalau kita pengen beruntung di setiap usaha yang kita lakukan, di setiap pekerjaan, cita-cita, impian, atau masalah pengen segera selesai, ya, sama Allah sudah dikasih kisi-kisinya. Nah, sekarang kita coba tadaburi ya. Jadi, tadabur yang aku rasakan dengan ayat ini teman-teman, itu yang pertama adalah kata kuncinya apabila sholat telah dilaksanakan. Jadi yang pertama, kita harus menyelesaikan dulu kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah, untuk menghadap Allah dulu. Jadi apapun, kalau kalian mau start, mau mulai untuk bekerja, berusaha, menyelesaikan masalah, kalian awali dulu dengan perjumpaan kepada Allah, menghadap secara resmi kepada Allah. Nah, menghadapnya itu bisa lewat ibadah sholat ya, karena di sini juga yang ditekankan itu sholat, karena memang ayatnya tentang sholat Jumat ya teman-teman di ayat yang sebelumnya. Nah, tapi kalau kita tadaburi, kita bisa renungkan bahwa oh, berarti menghadap Allah dulu nih.
Kalian berdoa dulu, kalian mungkin ngamalin sholawat dulu atau zikir wirid yang lain, silakan. Yang jelas menghadap kepada Allah dulu, laporan dulu ke Allah, doa, minta kepada Allah supaya diberi hidayah, diberi petunjuk untuk bisa menjalani setiap usaha yang akan kalian lakukan. Nah, ngomong-ngomong tentang surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini adalah kunci password keberuntungan yang aku pakai di waktu menyelesaikan skripsi tahun 2016. Saat itu aku ngalamin kesulitan untuk bisa menyelesaikan skripsi teman-teman, lalu menerapkan dari password keberuntungan ini sehingga perjalanan skripsi itu lebih cepat dibandingkan yang sebelumnya. Sebenarnya aku udah pernah bahas tentang ini ya, tapi udah lama banget, jadi aku coba jabarkan lagi tentang password 62.10 ini. Oke, jadi yang pertama teman-teman selesaikan dulu, bisa sholat atau apapun itu, yang jelas menghadap Allah dulu, laporan ke Allah dulu. Oke, itu step yang pertama. Lalu kemudian step yang kedua, setelah kalian melaksanakan sholat, setelah kalian menghadap kepada Allah, setelah kalian ngamalin sholawat atau ikhtiar-ikhtiar langit yang lain, maka selanjutnya adalah bertebaranlah. Ya, bertebaranlah kamu di bumi. Kita disuruh bertebaran nih teman-teman, maksudnya keluar dari rumah kalian, buka pintu, jalan, bergerak, apapun, yes, apa aja deh ya, yang penting bergerak dulu gitu, apa aja, jangan hanya mengurung diri ya, seolah-olah bahwa ya cukup doa atau sholawat aja. No teman-teman, jadi rumusnya keberuntungan sama Allah, setelah kamu doa, setelah kamu menghadap Allah, disuruh bertebaran di muka bumi, bukan hanya di lingkungan kamu aja. Kalau bisa, mungkin kalau di Indonesia peluangnya sedikit makin kecil, pemerintah makin nggak jelas, masih ada belahan bumi yang lain, masih ada negara-negara yang lain. Jadi bertebaranlah kita di muka bumi, buka pintu, bergerak, cari karunia Allah. Nah ini yang ketiga teman-teman, kita segera bergerak ya, bertebaran, lalu carilah karunia Allah. Ya, kita mungkin bisa cari pekerjaan, apapun pekerjaan selama itu halal baik kita lakuin ya. Kita cari karunia Allah di dalamnya, cari kenikmatan saat kalian bekerja, temukan kebahagiaan di pekerjaan yang saat ini kalian lakukan. Nah, itu sebagai bukti kalau teman-teman mempercayai bahwa karunia Allah itu bertebaran di muka bumi. Ya, nikmati pekerjaannya, bahagia dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi selama kita mencari karunia Allah, selama kita selama kita bertebaran di muka bumi, kita juga harus selalu mengingat Allah banyak-banyak. Mengingat Allah banyak-banyak itu bisa diartikan saat kita bekerja, hati kita berzikir, hati kita selalu mengingat Allah. Atau juga bisa kita renungkan bahwa mengingat Allah banyak-banyak itu artinya di setiap apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita tujukan itu untuk Allah. Ya, apapun pekerjaan kalian saat ini, kalian yakini bahwa Allah melihat, Allah selalu memperhatikan gerak-gerik kamu, usaha yang kamu lakuin. Jadi nanti kamu gak akan merasa sia-sia, gak akan terlalu melekat dengan penilaian orang lain. Karena penilaian orang lain bisa salah. Mungkin kamu udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata masih aja dikomplain, masih dimarahin gitu ya oleh atasan, atau dinilai kinerjamu masih kurang, atau kamu udah berusaha bikin suatu produk jualan tapi ternyata belum ada pembeli. Nah, teman-teman ya, dengan kita mengingat Allah banyak-banyak, itu kita meyakini bahwa Allah selalu lihat perjuangan kita. Nggak ada yang namanya sia-sia, nggak akan pernah rugi usaha yang kita lakukan ya. Jadi maksudnya ingat Allah banyak-banyak itu bisa kita artikan seperti itu. Atau ya itu tadi, di setiap kegiatan kita selalu upayakan untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah di dalam hati juga bisa ya. Setelah teman-teman menyelesaikan
atau melaksanakan tahapan-tahapan yang aku jelasin tadi. Mulai dari yang pertama, teman-teman menghadap Allah dulu lewat sholat, lewat doa, ya. Kita selesaikan dulu ibadah-ibadah wajib kita. Nah, kemudian setelah itu kita keluar. Kita benar-benar bertebaran di muka bumi, kita bergerak. Lalu kita cari karunia Allah banyak-banyak saat kita bertebaran di muka bumi, saat kita bekerja, kita cari kenikmatan, cari karunia Allah di dalamnya, temukan kebahagiaannya, enjoy dengan apa yang kita lakukan. Dan selama kita juga menjalani usaha atau ikhtiar tersebut, pekerjaan kita misalnya itu selalu diiringi dengan mengingat Allah banyak-banyak, maka yang terjadi adalah keberuntungan. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan rangkaian tahapan tadi, ya, itu kita akan beruntung. Dan itu yang aku rasakan, teman-teman, saat menyelesaikan masalah saat itu 2016 terkait dengan skripsi yang awalnya sulit, kemudian banyak kendala. Alhamdulillah setelah menerapkan password ini 62.10 itu berasa banget perbedaannya. Jadi contohnya nih ya, aku ngerjain skripsi nih. Step yang pertama, kita berdoa dulu, menghadap kepada Allah dulu. Jadi sebelum aku berangkat bimbingan, usahakan ya waktu sholat subuh atau waktu sholat duha, karena aku berangkat ke kampus itu pagi ya. Nah itu aku menghadap Allah dulu, minta kepada Allah dulu, sholat dulu. Di dalam sholat itu ya minta supaya dikasih petunjuk, dikasih hidayah, dikasih kesabaran, kekuatan untuk bisa menyelesaikan skripsi aku saat itu ya teman-teman. Nah kemudian ya udah keluar dari rumah, berangkat ke kampus. Entah itu berangkatnya nanti ketemu dosen atau enggak, atau mungkin nanti aku ketemu teman-teman aku, atau nanti aku bisa aja ke perpustakaan, apa aja deh ya. Pokoknya aku nggak berdiam diri di rumah, aku keluar, aku coba untuk bertebaran, kata Allah ya, bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah banyak-banyak. Dan memang aku rasain sih teman-teman, kalau kita bergerak keluar ya, apalagi kita sudah menghadap Allah di tahap awalnya, itu kita akan dipertemukan dengan hal-hal yang insya Allah menjadi jawaban atas permasalahan-permasalahan kita. Kita dipertemukan dengan orang-orang baik, dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menginspirasi kita. Nah, kemudian selama selama aku ke kampus, nah step selanjutnya itu kan ingatlah Allah banyak-banyak nih. Jadi ingatlah Allah banyak-banyak itu setiap ngerjain skripsi, itu kan kadang di tengah-tengah kegiatan ada waktunya sholat zuhur. Wah, kalau memegang prinsip ingatlah Allah banyak-banyak, ya udah tinggal dulu skripsinya, tinggal dulu urusannya terkait skripsi, menghadap Allah lagi, ingat Allah lagi, ingat Allah banyak-banyak. Nah, maka yang terjadi keberuntungan. Skripsinya selesai tepat waktu, bahkan saat itu aku udah dapat tawaran pekerjaan dari dosen pembimbing aku. So, bener-bener password keberuntungan yang patut kalian coba teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu ya yang bisa aku share ke kalian. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya. Silakan teman-teman komen, mungkin ada pengalaman terkait hal yang sama seperti ini, atau baru pertama kali kalian dengar cara ini, atau mungkin juga kalian ada request untuk konten selanjutnya. Silakan ya komen di bawah. Sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.